Shalom teman-teman semuanya, selamat merayakan hari Jumat Agung. Hari ini saya mau share sedikit tentang kesembuhan. Tahukah kita bahwa kehendak Allah adalah untuk kita hidup sehat? Tahukah kita bahwa adalah kehendak Allah untuk kita dibebaskan dari sakit penyakit? Tahukah kita bahwa Allah nggak pernah memberikan kita sakit penyakit untuk mengajarkan sesuatu kepada kita? Karena banyak dari kita kadang berpikir kalau saat kita sakit, mungkin Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada saya. Mungkin ada kesalahan yang saya lakukan di masa lampau dan ini adalah cara Tuhan untuk mengajarkan sesuatu kepada saya. Sebenarnya enggak, saudara. Tuhan enggak pernah memberikan sakit penyakit pada kita. Tapi sebaliknya sakit penyakit adalah alat yang diberikan oleh iblis untuk menindas kita. Sakit penyakit adalah alat yang digunakan oleh iblis untuk mencuri firman Tuhan yang sudah ada dalam hati kita dengan memberikan sedikit keraguan di hati kita akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kisah para Rasul 10 ayat 38, Kisah para Rasul 10 ayat 38 berkata bahwa Yesus berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi selama Yesus di dunia, saudara, dia berkeliling, dia berbuat baik dan dia menyembuhkan banyak orang, dan semua orang yang datang kepada dia, tidak ada satupun yang tidak disembuhkan, tidak ada satupun yang ditolak oleh dia. Jadi kita tahu bahwa kehendak bagi Allah adalah untuk kita disembuhkan. Dan kalau kita lihat di Injil, semua kesembuhan yang Tuhan berikan itu juga termasuk kesembuhan fisik, bukan hanya kesembuhan secara rohani. Kalau kita lihat di Ulangan 28, itu Ulangan 28 dia memberikan daftar dari berkat dan kutuk, dan sakit penyakit itu masuk dalam daftar kutuk, saudara, bukan dalam daftar berkat. Dan kalau kita lihat di Galatia 3 ayat 13 itu dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, saat Yesus mati di kayu salib, kita sudah dibebaskan dari kutuk. Maka kita sudah dibebaskan dari sakit penyakit. Karena sakit penyakit itu salah satu dari list kutuk yang ada, yang ditulis di Ulangan 28. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kehendak Allah adalah untuk kita sembuh, untuk kita bebas dari sakit penyakit, saudara, maka 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, di mana kehendaknya adalah buat kita disembuhkan, maka kita mempunyai keberanian percaya bahwa saat kita meminta kesembuhan, dia akan mengabulkan doa kita. Dan ayat 15 ini katakan, dan jika kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, maka kita juga tahu bahwa kita sudah memperoleh kesembuhan itu. Amin. Dan bagaimana kita bisa memanifestasikan apa yang sudah kita miliki? Bagaimana kita bisa memanifestasikan itu di dalam tubuh kita, kesembuhan itu, supaya bisa kita dapatkan setelah kita memperoleh. Tapi bagaimana kita memanifestasikannya, saudara? Amsal 4 ayat 22 berkata, ayat 21 sampai 22 berkata, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Janganlah firman Tuhan menjauh dari matamu, berarti kita harus terus membaca firman Tuhan dan simpan firman itu di lubuk hatimu. Renungkan firman itu, saudara, sampai itu terpatri di dalam hati kita. Karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita, bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, firman itu adalah kehidupan bagi kita. Firman itu adalah kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Renungkan firman Tuhan, saudara. Cari tahu siapa Yesus di dalam firman. Kenali Yesus di dalam firman. Maka kesembuhan itu adalah milik kita. Amin. Tuhan berkati.